kerajaan yang sempat menguasai daerah Sumatera Barat sekarang dan daerah di sekitarnya. Lantas, bagaimana cerita berdirinya Kerajaan Pagaruyung ini? Seperti apa ceritanya? Duduk yang manis cerita, kita mulai. Munculnya nama Pagaruyung sebagai sebuah kerajaan Melayu tak dapat diketahui secara pasti. Dari tambo yang diterima oleh masyarakat Minangkabau, tak ada yang memberikan penanggalan dari setiap peristiwa-peristiwa yang diceritakan di dalamnya. Bahkan jika kita menganggap Aditya Warman sebagai pendiri dari kerajaan ini, Tambo sendiri juga tak jelas mengatakannya. Namun dari beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Aditya Warman menunjukkan bahwa Aditya Warman memang pernah menjadi raja di kerajaan Pagaruyung. Tepatnya menjadi Tuhan Surawasa, sebagaimana penafsiran dari prasasti Batu Sangkar. Dari manuskrip yang dipahat kembali oleh Aditya Warman pada bagian belakang Arca Amogapasa disebutkan pada tahun 1347 Aditya Warman memproklamirkan diri menjadi raja di Malayapura. Aditya Warman merupakan putra dari Adwaya Warman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya, seperti yang disebutkan dalam Para Raton. Aditya Warman sendiri merupakan putra dari Adwaya Warman seperti yang terpahat pada prasasti Kuburajo, dan anak dari Dara Jingga, putri dari kerajaan Dharmasraya, seperti yang ada di dalam Para Raton. Ia sebelumnya bersama-sama Mahapatih Gajah Mada berperang menaklukkan Bali dan Palembang. Pada masa pemerintahannya, kemudian Aditya Warman memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pedalaman Minangkabau. Dilansir dari minangkabaunews.com, dari prasasti Sarwaso yang beraksara Melayu menyebutkan bahwa Aditya Warman menyelesaikan pembangunan selokan untuk mengairi Taman Nandana Sri Surawarsa yang senantiasa kaya akan padi yang sebelumnya dibuat oleh pamannya, yaitu Aka Rendrawarman yang menjadi raja sebelumnya, sehingga dapat dipastikan sesuai dengan adat Minangkabau, pewarisan dari mama kepada kamanakan telah terjadi pada saat itu. Sementara dari sisi lain dari saluran irigasi tersebut terdapat juga sebuah prasasti yang beraksara Nagari atau Tamil, sehingga dapat menunjukkan adanya sekelompok masyarakat dari selatan India dalam jumlah yang signifikan pada kawasan tersebut. Aditya Warman pada awalnya diutus untuk menundukkan daerah-daerah penting di Sumatera dan bertahta sebagai raja bawahan atau uparaja dari Majapahit. Namun dari prasasti-prasasti yang ditinggalkan oleh raja ini, belum ada satupun yang menyebut bahwa hal yang berkaitan dengan bumi Jawa, dan kemudian dari berita Cina diketahui Aditya Warman pernah mengirimkan utusan ke Cina sebanyak 6 kali selama rentang waktu 1371 sampai 1377 setelah Aditya Warman meninggal. Kemudian Majapahit mengirimkan kembali ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan ini pada tahun 1409. Legenda-legenda Minangkabau mencatat pertempuran dahsyat dengan tentara Majapahit di daerah Padang Sibusuk.
Konon daerah tersebut dinamakan demikian karena banyaknya mayat yang bergelimpangan dan membusuk di daerah tersebut. Menurut legenda tersebut, tentara Jawa berhasil dikalahkan. Sesuai dengan pembahasan kita pada episode terdahulu tentang asal-usul Pulau Sumatera. Silahkan dicek kembali untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang perang antara orang Minang dan orang Jawa yang berlokasi di Padang Sibusuk. Sebelum kerajaan ini berdiri, sebenarnya masyarakat di wilayah Minangkabau sudah memiliki sistem politik semacam konfederasi yang merupakan lembaga musyawarah dari berbagai nagari dan luhak. Dilihat dari kontinuitas sejarah, Kerajaan Pagaruyung merupakan semacam perubahan sistem administrasi Sumatera bagi masyarakat Minangkabau. Kerajaan Hindu-Buddha pada awalnya didominasi oleh peradaban Hindu-Buddha di Sumatera. Namun, sekarang di Sumatera Barat, mayoritas masyarakatnya adalah mayoritas masyarakat yang menganut kepercayaan Islam. Lantas, bagaimana pengaruh Islam di Pagaruyung? Perkembangan agama Islam sesudah akhir abad ke-14 sedikit banyaknya memberikan pengaruh terutama yang berkaitan dengan sistem patrilineal dan memberikan fenomena yang relatif baru pada masyarakat di pedalaman Minangkabau. Pada awal abad ke-16, Suma Oriental yang ditulis antara tahun 1513 dan 1515 mencatat dari ketiga raja Minangkabau, hanya satu yang telah menjadi muslim sejak 15 tahun sebelumnya. Dengan masuknya Islam ke Pagaruyung, akhirnya semua aturan kerajaan yang bertentangan dengan Islam akhirnya dijalankan dengan agama. Seperti falsafah yang kita kenal, adat basandi sara basandi kitabullah. Selain Islam mampu mengubah kebudayaan yang bertentangan dengan Islam, Islam juga mampu merubah tatanan pemerintahan di Kerajaan Pagaruyung. Daerah kekuasaan dari Kerajaan Pagaruyung meliputi daerah Dare dan daerah Rantau. Wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung menurut Tom Pierce dalam Suma Oriental Tanah Minangkabau, selain dataran tinggi pedalaman Sumatera, tempat di mana rajanya tinggal, juga termasuk wilayah pantai timur Arcat antara Aru dan Rokan, ke Jambi dan kota-kota pelabuhan pantai barat Pancur atau Barus, Tiku dan Pariaman. Dari catatan tersebut juga dinyatakan tanah Indragiri, Siak dan Arcat merupakan bagian dari tanah Minangkabau, dengan Teluk Kuantan sebagai pelabuhan utama Raja Minangkabau tersebut. Namun belakangan daerah-daerah rantau seperti Siak, Kampar, dan Indragiri kemudian lepas dan ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh. Wilayah ini dapat dilacak dari pernyataan Tambo atau legenda adat berbahasa Minang ini. Dari Sikilang Ayabangi hingga Tarata Ayi Hitam. Dari Durian di Takwak Rajo hingga Sialang Balantak Basi. Sikilang Ayabangi ialah batas utara sekarang di daerah Pasaman Barat, berbatasan dengan Natal, Sumatera Utara. Tarata Ayi Hitam ialah daerah Bengkulu. Durian di Takwak Rajo ialah wilayah Kabupaten Bungo, Jambi. Yang terakhir Sialang Balantak Basi ialah wilayah di Rantau Barangin, Kabupaten Kampar, Riau sekarang. Secara lengkapnya, di dalam Tambo dinyatakan bahwa alam Minangkabau atau wilayah Kerajaan Pagaruyung ialah sebagai berikut. Hinggo Lawi nan Sadidiah, daerah yang berbatasan dengan Jambi, daerah sekitaran Indragiri Hulu sampai Gunung Sailan atau Gunung Sahilan Kampar, daerah sekitar Gunung Sailan dan Singingi, daerah sampai ke rantau pesisir sebelah timur, daerah sekitar Danau Singkara dan Batang Ombilin, daerah sampai Samudra Indonesia, nan salili Gunung Marapi, saedaran Gunung Pasaman, sajajaran Sago Josinggalang, saputaran Talang Jokurinci, dari Singkara nan Badangkang hingga Buayo Putih Dagua,
sampai ka pintu Rajo Hilia hingga durian di Takuk Rajo. Si pisau-pisau hanyut, si alang balantak basi hingga ayah babalik mudia. Sailiran batang bangkaweh sampai ka ombak nan badabuah, sailiran batang Sikilang. Daerah sepanjang pinggiran batang Sikilang Pasaman Barat, daerah yang berbatasan dengan Samudra Indonesia. Daerah sebelah timur air Bangis, Sungai Beremas Pasaman Barat. Daerah di kawasan Rao dan Mapat Tunggua. Daerah perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Daerah sepanjang pantai barat Sumatera. Daerah sekitar Silawi dan Lunang. Daerah sampai Tanjung Simalidu. Daerah sehiliran Batanghari, Katimua Ranah Ayah Bangit, Rao Jumapat Tunggua Gunung Mahalintang, Pasisia Banda Sapuluh Tarata Ayah Hitam, sampai ke Tanjung Simalidu, Pucuk Jambi 9 Lurah, daerah Luha dan Tigo, daerah di sekeliling Gunung Pasaman, daerah sekitar Gunung Sago dan Gunung Singgalang, daerah sekitar Gunung Talang dan Gunung Kerinci, daerah Pariangan, Padang Panjang dan sekitarnya, daerah di pesisir selatan sampai Muko-Muko, daerah Jambi sebelah barat. Dari sekian banyak daerah kekuasaan dari Kerajaan Pagaruyung, dalam laporannya, Tom Pierce telah memformulasikan struktur wilayah dari Tanah Minangkabau dalam daerah dare dan rantau. Walaupun untuk beberapa daerah pantai timur Sumatera seperti Jambi dan Palembang disebutkan telah dipimpin oleh seorang patih yang ditunjuk dari Jawa. Kerajaan Pagaruyung ini membawahi lebih dari 500 nagari yang merupakan satuan wilayah otonom pemerintahan. Nagari-nagari ini merupakan dasar kerajaan dan mempunyai kewenangan yang luas dalam pemerintahan. Suatu nagari mempunyai kekayaan sendiri dan memiliki pengadilan adatnya sendiri. Beberapa buah nagari terkadang membentuk persekutuan. Misalnya, Bandar 10 ialah persekutuan 10 nagari di Selatan Padang. Kepala persekutuan ini diambil dari kaum penghulu dan sering diberi gelar raja. Raja kecil ini akhirnya bertindak sebagai wakil Raja Pagaruyung. Dalam pembentukan suatu nagari, sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat Minang itu sendiri, yaitu dari tarata menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari Bapanghulu. Jadi, dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan Minangkabau, dimulai dari struktur terendah disebut dengan tarata, kemudian berkembang menjadi dusun, dan kemudian berkembang menjadi koto, selanjutnya berkembang menjadi nagari. Biasanya setiap nagari yang dibentuk minimal terdiri dari 4 suku yang berdomisili di kawasan tersebut.